Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Oktaviani, mahasiswi Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam 45 Bekasi. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian tengah semester Filsafat Ekonomi Islam. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa itu filsafat? Filsafat merupakan studi tentang hakikat realitas dan keberadaan, soal apa yang mungkin diketahui, serta perilaku yang benar atau salah. Falsafah berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo yang artinya cinta, sophia yang artinya pengetahuan atau kebijaksanaan. Maka secara bahasa artinya orang yang cinta kebijaksanaan dan merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup yang paling hakiki. Falsafah menurut Al-Farabi yaitu ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Dan apa itu filsafat ekonomi Islam? Filsafat ekonomi Islam merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan falsafah ekonomi yang ada, sehingga dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Misalnya, tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, kebijaksanaan moneter, dan masih banyak yang lainnya. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada 3 konsep dasar, yakni filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Apa sih pentingnya filsafat dalam ekonomi Islam? Filsafat ini sangat penting dalam ekonomi Islam karena filsafat ini akan memperkuat fondasi sistem ekonomi Islam dari sisi keilmuan. Filsafat ekonomi Islam ini pun terdapat nilai-nilai utama diantaranya yaitu ketuhanan, akhlak, kemanusiaan. Nilai-nilai ini menggambarkan keunikan yang utama bagi ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataannya nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari karakteristik syariat. Ekonomi Islam ialah ilahiyah, bertujuan mencari ridho Allah. Kedudukan akal dalam filsafat ekonomi Islam. Akal berasal dari bahasa Arab, akola, yang berarti menahan. Dalam bahasa Indonesia, akal ialah pikiran. Kedudukan akal dalam filsafat ekonomi Islam juga sangatlah penting, karena akal merupakan salah satu alat atau sarana yang sangat penting bagi manusia, karena akal sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan. Akal juga faktor utama yang membentuk manusia itu mulia dengan ikatan faktor rasa, iman, dan syariat. Karena akal bersifat hisbi atau relatif, berimplikasi tidak absolut, dan daya jangkauannya terbatas. Apa sih yang kalian ketahui tentang bank syariah itu? Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Prinsip syariah misalnya prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, serta tidak mengandung unsur goror, maisir, riba, atau objek lainnya yang dilarang Islam. Mendengar kata bank syariah dan bank konvensional tentu sudah tidak asing saat ini bagi kita. Keduanya merupakan institusi keuangan yang melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia. Ada beberapa sebab mengapa sampai saat ini masyarakat muslim Indonesia belum sepenuhnya tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah. Antara lain, masyarakat belum percaya sepenuhnya dengan kesyariahan bank syariah, adanya kewajiban dari tempat bekerja untuk menggunakan bank konvensional, fasilitas terkait kepentingan bisnis yang tidak dapat dipenuhi oleh bank syariah, di mana sebagian besar dikarenakan pembatasan wewenang oleh peraturan perundang-undangan dan belum adanya pengetahuan yang memadai tentang pentingnya transaksi syariah dari sisi agama. Sehingga tugas kita bersama dimanapun berada untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang transaksi syariah.
Tugas kita juga untuk memperjuangkan supaya bank syariah betul-betul menjalankan prinsip syariah. Bagi kita yang memiliki wewenang untuk berperan aktif dalam menyuarakan bagi disusunnya peraturan undang-undangan yang mendukung berkembangnya transaksi syariah agar betul-betul dapat dijalankan dengan sempurna. Kita berharap kepercayaan dari masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. Dan tentu saja menyediakan produk-produk perbankan syariah yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis sehingga transaksi syariah dapat menjadi solusi bagi kemaslahatan seluruh umat di dunia. Apa yang kalian ketahui tentang ekonomi positif dan ekonomi normatif? Ekonomi positif ini menggunakan hubungan sebab akibat dalam perekonomian, di mana sebab tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal secara nyata. Sedangkan ekonomi normatif memberikan penjabaran mengenai nilai, norma, dan etika dalam perekonomian. Dan ekonomi Islam itu termasuk yang mana? Ekonomi positif atau ekonomi normatif? Ilmu ekonomi Islam melihat kesejahteraan berasal dari sumber yang berada dari luar masyarakat, yaitu kehendak Allah. Dan tentunya variabel yang dalam masyarakat tunduk pada prinsip syariah. Jadi, dalam ilmu ekonomi Islam, aspek positif dan aspek normatif itu saling berkaitan. Karena suatu pertimbangan nilai tertentu mendasari semua alasan pemikiran ekonomi. Apa yang kalian ketahui tentang ekonomi syariah dan ekonomi konvensional? Ekonomi syariah sama aja dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam kehidupan manusia di dunia ini adalah mencapai falah kemuliaan di dunia dan di akhirat. Pengertian ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip, nilai-nilai, Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu dan norma. Mempelajari ekonomi Islam merupakan suatu hal yang penting dalam memahami terminologi. Yang pertama, positif ekonomi, yaitu membahas kenyataan yang terjadi, dan yang kedua, normatif ekonomi, yaitu membahas apa yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, yang pertama, aspek positif dan aspek normatifnya terpisah. Yang kedua, ekonomi merupakan suatu independen terhadap norma. Yang ketiga, tidak ada kualitas antara norma dan fakta atau realitas. Ekonomi merupakan suatu yang bersifat independen dan karena bersifat objektif dan akhirnya berlaku universal. Ekonomi Islam pada dasarnya mengedepankan pendekatan integratif antara informatif ekonomi dan positif ekonomi. Islam menempatkan nilai yang tercermin dalam etika pada posisi yang lebih tinggi. Jadi, ketika harus menjadi kerangka awal dalam ilmu ekonomi, etikalah yang harus menguasai ekonomi, bukan sebaliknya. Metodologi ekonomi Islam pertama konsep rasional, ekonomi Islam kedua etika dan rasionalitas, ekonomi Islam ketiga yaitu syariah dan fikih, dan ekonomi yang terakhir yaitu kerangka metodologis ekonomi Islam. Perbedaan prinsip ekonomi syariah dan konvensional. Kalau ekonomi konvensional, tujuannya adalah melakukan pertumbuhan ekonomi. Pada sistem ini, ketika pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik, maka setiap orang akan mencapai kepuasan individu yang diinginkan. Namun, pada ekonomi syariah, agama dan ekonomi memiliki kaitan yang erat dan ekonomi dilakukan sebagai ibadah. Landasan ekonomi syariah didasari oleh syariat Islam. Konsep rasionalitas ekonomi Islam. Dalam analisis ekonomi, didasarkan pada pertimbangan rasionalitas yang dibangun memenuhi kaidah-kaidah logika dan diterima akal serta diterima secara universal sesuai dengan Universitas Islam dalam konsep ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah setiap pelaku
ekonomi harus satu, bertujuan untuk mendapatkan maslahat. Yang kedua, tidak melakukan kemubaziran. Yang ketiga, berusaha meminim resiko. Dan yang keempat, dihadapkan pada ketidakpastian etika dan rasionalitas. Ekonomi Islam pertama, aspek moral dan etika dalam ekonomi konvensional adalah batasan ilmu ekonomi karena perilaku etis dipandang sebagai perilaku yang tidak rasional. Kedua, ekonomi Islam mempelajari pelaku ekonomi yang rasional Islami sehingga standar moral perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran Islam, bukan didasarkan pada nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial. Lanjut ke konsep metodologi ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam adalah suatu metode tentang bagaimana memahami, menafsirkan, dan mengambil ketetapan hukum Al-Quran dan hadis sedemikian rupa sehingga menghasilkan keputusan yang paling sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Dalam beberapa hal, metodologi ini berbeda secara prinsip dan mendasar dengan metodologi ilmu ekonomi konvensional. Namun, dalam beberapa hal lain, keduanya dapat menggunakan metodologi yang sama. Oleh karena itu, proses Islamisasi ilmu ekonomi diharapkan dalam mengintegrasikan keduanya yang mesti berbeda, namun juga memiliki sejumlah kebersamaan yang bersifat natural. Lanjut, dalam menentukan metode ekonomi Islam ini terdapat 3 sumber ajaran Islam yang dijadikan pedoman dalam menetapkannya, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijtihad. Karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam adalah sikap pertengahan, seimbang atau tawazun antara dua kutub, aspek duniawi dan aspek ukhrawi, yang berlawanan dan bertentangan, bahwa artinya kita harus adil dan seimbang dalam berkehidupan, baik ibadah maupun muamalah. Pelaksanaan tujuan ekonomi Islam secara umum adalah tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua orang. Selain yang utama, berikut tujuan ekonomi Islam lainnya. Yang pertama, memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. Yang kedua, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, mendapatkan kesuksesan perekonomian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, menghindari kerusuhan dan kekacauan perekonomian. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.